Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah syukur rahimakumullah. Kita masih pada nasihat satu, yaitu al-qadhiru bi ghairi haq. Dua minggu berturut-turut ini kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang hubungannya dengan pembunuhan, baik pembunuhan yang dengan hak maupun yang tanpa hak. Kemudian rangkaian perbuatan manusia yang bisa berdekatan dengan pembunuhan, antara lain karena perbuatan zina, ya, perbuatan zina, karena harta, ya, karena harta. Baik, kita lanjutkan ayat-ayat yang lain. Di Surat An-Nisa ayat 2. Jadi saya buka di sini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'an. Maka nabi mukminin seyogyanya tidak terjadi seorang mukmin ayyaqtula mu'minan untuk membunuh mukmin yang lainnya. Kalau kita kembali di kitab yang populer, yaitu di hadis Arba'in, itu nomor 14. Nomor 14 hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Sangat mendasar sekali. Terus jadi Ibnu Mas'ud kala Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda min salasin. Tidak halal darah seorang muslim itu illa bi ihda min salasin, kecuali seorang muslim melakukan 3 hal. 3 hal itu apa? Yang menjadikan orang muslim halal darahnya. Artinya halal darahnya boleh dibunuh. Boleh dibunuh ya, karena persangkaan atau dakwaan terhadap 3 perbuatan ini jika disidang oleh hakim, majelis hakim, kemudian ditetapkan bahwa betul perbuatan itu terjadi dan dia sengaja, maka kemudian diputus. Apa perbuatan itu? Yang pertama adalah as-sayyidu zani, orang yang sudah berkeluarga tetapi masih zina. Itu terkenal di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan zina muhsan. Muhsan itu diseker, sebenarnya kalau bahasa Jawanya itu sudah terlindungi. Muhsan itu sudah ada di dalam benteng. Hasunah itu juga maknanya juga benteng. Jadi
orang yang sudah ada di dalam benteng tetapi dia masih zina. Benteng itu yang dimaksudkan yaitu sudah dalam kehidupan perkawinannya, dia sudah dalam terikat perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan sudah kawin kok masih zina. Kan pintu daruratnya itu kan ada gitu. Kok terpaksa kan juga dia melakukannya itu apapun alasannya, itu dia muslimnya maksudnya dia sudah bersyahadat, lihat KTP-nya juga Islam, tapi perilakunya masih begitu. Nah itu halal darahnya. Hadis Arba'in nomor 14 ya. As-sahih bizani wan nafsi bin nafsi, orang yang menghilangkan nyawa orang meskipun sesama muslim, itu juga dia halal darahnya. Kemudian yang ketiga, wa tariki dini al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang murtad, meninggalkan agamanya dan memusuhi agamanya. Meninggalkan terus memusuhi, ada dua perbuatan yang perlu dibuktikan oleh seorang hakim. Yang pertama adalah dia meninggalkan agamanya, tidak hanya melalui statementnya tapi perbuatannya juga meninggalkan agamanya. Berarti dokumen yang ada seperti di KTP itu semuanya adalah bohong, karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Apa yang terjadi itu lebih fasih, lebih jelas daripada apa yang diucapkan. Ini ucapannya, perbuatannya, kemudian hatinya. Untuk melihat hati itu nanti ada tekniknya sendiri, seorang hakim atau seorang jaksa untuk mengorek itu. Kalau perlu didatangkan saksi ahli dan lain sebagainya, itu prosesnya seperti itu. Jadi at-tarikil dini mufariqil jamaah, jadi meninggalkan agamanya kemudian memusuhi agama. Mufariqil jamaah, dia memisahkan diri dari jamaah. Jamaah siapa? Jamaah muslimin. Jamaah muslimin. Jadi ya apa-apa mau itu loh ya, sholat ya mau, zakat ya mau, apalagi ya semuanya, artinya menjalankan ketaatan itu tidak. Itu jadi ada tiga. Ini semuanya kalau di dalam kajian pidana Islam atau jinayah atau jarimah itu adalah masuk wilayah hudud itu yaitu tindak pidana yang jenis perbuatannya dan jumlah hukumannya telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak diserahkan pada hakim. Hakim hanya membuktikan apakah benar dakwaan itu semuanya benar terjadi, dilengkapi dengan alat bukti, ya, alat bukti gitu. Jadi maka diputuskan. Nah itu, jadi maka nali mukminin ayam tulang mukmin, tidaklah seyogyanya orang mukmin itu membunuh orang mukmin lain. Terus hadis Ibnu Mas'ud tadi, ya lah kok iso, kapankah itu bisa dihalalkan darahnya apabila ada tiga hal tadi. Di sini disebutkan illa khata'an, kecuali karena keliru, ya. Karena keliru. Jadi dilarang membunuh sesama mukmin kecuali karena ada kekeliruan, salah, khata'an, illa khata'an itu kecuali keliru, ya. Keliru membunuh. Keliru membunuh itu ini gambarannya, karena dengan contoh nanti lebih jelas lagi.
A ini mau membunuh B. B ini dipersepsikan dia adalah halal dibunuh karena identitasnya sama. Dibunuh, ternyata bukan. Ternyata bukan. Persiapan pembunuhan juga sudah terjadi, alat untuk membunuh juga terjadi, kemudian perbuatan membunuh sudah terjadi, akibat daripada perbuatan itu matinya yang dibunuh juga sudah terjadi. Jadi itu semua harus dibuktikan. Kalau sudah terbukti, berarti itu dia tersangka, diputuskan. Jadi banyak alat bukti yang bisa digunakan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan. Karena setelahnya alat-alat itu secara dohiri sudah bisa dikumpulkan, nanti ada lagi tentang keyakinan hakim. Jadi nanti untuk memutuskan, karena dia harus bertanggung jawab pada Allah, bukan bertanggung jawab pada yang bayar, ya. Jawabnya pada Allah. Sekarang waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Tetapi keadaannya jika terjadi ada orang yang membunuh orang mukmin secara keliru, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka dia hukumannya adalah membebaskan atau memerdekakan budak. Wadiyatun musallamatun ila ahli, dan juga dia itu semacam denda gitu ya, dia semacam denda gitu. Illa ayyasabdahu, jadi kecuali waliul maktul, wali dari si terbunuh ini, ayyasabdahu, untuk memaafkan. Sudah saya tidak perlu. Itu model kekeliruan yang pertama. Yang kedua di sini hebat ayat Al-Quran itu kalau kita perhatikan. Yang kedua dalam kasus fa'in kana min qaumin aduwan, apabila seseorang itu berada di wilayah musuh, kemudian darul harbi maksudnya. Ini ada dua negara, satu ini negara muslim, satunya yang tidak jelas identitasnya tapi dia memerangi Islam. Harbi, hukumnya negara harbi, kaum harbi. Kalau ini bisa kelompok, bisa kaum harbi. Antuhan lakum, yang menjadi musuh bagi kamu, bahwa minun, dan ternyata dia ada seseorang yang dia mukmin, karena penduduk Darul Harbi itu ada yang mukmin juga. Jadi ada yang mukmin. Saya ulang lagi, penduduk Darul Islam itu ada mukmin. Kemudian ada orang kafir, tetapi dia berdomisili tinggal di negara Islam dan dia tunduk patuh dengan hukum Islam muamalahnya, tetapi tentang ibadah dia tidak tunduk, dan itu diberi kebebasan oleh hukum Islam. Jadi orang yang tidak Islam tinggal di negara Islam, maka dia bebas untuk melakukan keyakinannya, beribadah menurut agama dan keyakinannya. Seandainya ayat ini diterangkan pada Maramis, ya, di awal berdirinya negara itu, saya yakin dia akan tidak usul supaya kalau dipaksakan sila pertama dalam Piagam Jakarta itu
ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini kan redaksinya sudah sederhana dan jelas sekali. Itu gara-gara itu kemudian kami dari Indonesia Timur akan memisahkan diri, mufarokoh. Kalau itu masih tetap, maka kemudian tokoh-tokoh agama Islam ketika itu sarujuk, kalau itu ya sudah dicoret dan apa? Yang dicoret adalah kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang diwajibkan itu kan sebenarnya hanya umat Islam. Yang bukan umat Islam sebenarnya merdeka, bebas, tidak terikat dengan syarat, dan memang hukum Islam itu begitu, dan yang berlaku bagi orang yang syariat Islam itu, kecuali yang sudah Islam kemudian dia keluar kemudian memusuhi, nah itu halal darahnya. Oke, jadi di itu Muslim ya, di negara Muslim tadi ada orang non Islam tinggal di negeri Islam, dia tunduk terhadap hukum di negara itu dilindungi agamanya, ibadahnya, akidahnya, kredonya, jadi dilindungi kredonya, dia bebas. Dan kita tidak boleh, maunya kita negara Islam, kita tidak boleh memaksakan dia sholat atau apa saja, ibadah dan lain sebagainya. Pokoknya iman dan ibadahnya itu bebas mereka. Itu sehingga sebenarnya yang ditakutkan Maramis kan, kalau itu disetujui nanti habis ini saya mencuri dipotong tangan saya, gitu ya. Itu gambarannya itu kan begitu. Kalau saya zina saya dirajam saya, kan gitu pikirannya. Padahal saya melaksanakan zina, gitu. Mungkin dalam hatinya begitu, dalam pikirannya begitu. Jadi merasa terancam hidupnya. Karena apa? Karena persepsi. Mengapa persepsi terbangun begitu? Karena kurangnya wawasan. Gitu. Jadi maka dari itu mengetahui ajaran agama itu dan agama tetangganya itu penting sehingga kita berada di jalan yang benar. Kemudian warga negara dalam negara Islam itu ada lagi, yaitu mustahman. Mustahman yaitu orang yang diamankan. Orang yang diamankan artinya orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Siapakah itu? Yaitu para diplomat dari negara-negara sahabat yang tinggal di negara Islam. Dia Islam atau tidak, dia harus mustahman. Batasnya dia harus diantarkan sampai batas negara. Selama masih dalam batas wilayah negara Islam, wilayah daratan maupun perairannya, itu wajib bagi negara Islam untuk melindunginya. Jadi ini hukum internasional. Jadi Islam itu syariatnya bagus sekali ya. Jadi kalau memahami ya, jadi kemudian ya dilindungi dengan tidak terikat, dan dia mengakui eksteritorial di dalam kedutaan, di pagarnya itu semuanya adalah wilayah asing yang dihormati oleh negara Islam. Silahkan mau melakukan apa saja sesuai dengan hukumnya yang berlaku di negaranya. Mustahman. Kalau di negara Harbi itu ada juga yang Muslim. Nah, ketika terjadi konflik, terjadi penyerangan, nah ini yang terbunuh itu malah yang Muslim, gitu ya. Yang berada di daerah Harbi, Nah, ini khotob yang model yang kedua. Kalau yang melakukan begitu gimana? Fa in kana min qaumin aduwwun lakum wa huwa mu'minun
Barang siapa orang itu kedudukannya di negara yang memusuhi musuh kamu, yang menjadi musuh kamu, fahuwa mu'minun, sedang dia adalah mukmin, maka yang si membunuh tadi fatahrir rokobatin, maka membebaskan budak. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musamamah. Jadi ada pembunuhan tapi antar warga negara yang ada perjanjian damai, negara sahabat. Itu hanya dia memerdekakan budak yang mukminah. Baman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan budak, kulit budak orang no, budak semas gak ada, maka diganti dengan fasya musahraini mutatabi'aini. Maka hendaknya puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini bentuk hukuman ini sama dengan hukumannya orang muslim yang kemudian dia mengalami kecelakaan meskipun dia bersetubuh, tapi setubuhnya di siang hari dan bersetubuhnya meskipun dengan istri sendiri ya. Bersetubuh dengan istri sendiri di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus terkena kafarah istilahnya. Jadi dalam hal ini sebutannya kafarah. Yaitu menutupnya yaitu harus memerdekakan budak, kalau tidak bisa dia puasa hari berturut-turut. Ada seorang ustaz beberapa waktu lalu juga mencontohkan bahwasanya ada peristiwa di zaman Nabi yang kemudian mengaku saya, waduh Kanjeng Nabi saya ketiwasan. Loh apa kowe gitu ya. Kok ketiwasan? Saya kejadian. Loh kejadian apa? Saya sama istri saya. Loh ya kan sama istrimu kan tidak apa-apa. Iya tapi masalahnya ini kan di bulan puasa. Oh ya Allah. Sudah kalau gitu kamu memerdekakan budak. Loh bagaimana kamu memerdekakan budak? Oh saya itu tidak mampu. Ya sudah kalau itu diambilkan beberapa karung kurma, bagikan orang yang miskin di kampung, bagikan orang miskin. Dia datang lagi, Kanjeng Nabi, sudah saya cari, rupanya di kampung itu yang paling miskin saya dan keluarga saya. Nabi, ya sudah, itu kamu ambil, itu untuk kamu dan keluarga. Itu langkah Nabi terakhir sebelum Nabi menyampaikan bahasa, kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Tuh puasa ini baru 1 minggu saya sudah kena tiklan terus kalau 2 bulan berturut-turut nanti kan sampai tua puasa terus gitu. Saya ampun deh, terus dikasih berbagai norma itu bisa. Ada diterangkan Ustaz di sini, saya lupa Ustaznya siapa. Tapi Ustaznya bukan saya, itu ada dijelaskan. Oke, jadi ada model pembunuhan yang keliru yaitu pembunuhan yang dilakukan di negara musuh, negara konflik, kemudian ternyata dia, maka gantinya tidak bisa memerdekakan budak karena tidak punya budak dan tidak bisa membeli budak. Gantinya adalah puasa 2 bulan. Sahur ini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan kurang 1 hari
puasanya rusak, ulang lagi mulai yang pertama kan. 2 bulan berturut-turut, masalahnya itu pakai berturut-turut mutatabi'ain. Ini tidak bisa ditafsirkan atau dialihkan artinya dengan yang lain ben gampang, tidak boleh. Artinya mutatabi'ain berturut-turut. Sebagai apa itu? Taubatan minallah, sebagai bukti taubat kepada Allah. Wa kana Allah aliman hakimah. Dan sebenarnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mengetahui itu artinya sepak terjang. Jadi kafaroh ini apa cuma formalitas, apa dilakukannya bayaran atau lakukannya gimana, cuma tipu-tipu, tapi yang ditipu Allah itu dia aliman. Innallaha wa kana Allahu aliman. Allah itu zat yang maha mengetahui, hakimah yang maha bijaksana. Ya nek pancen ora iso memberikan budak, ya wis saiki poso. Sing poso kan bisa promo iki cangkemmu, matamu, kupingmu ta sing kudu poso. Itu umpamane gitu. Lah kowe duwe kabeh. Kamu punya semua itu. Cangkem ya duwe, mata ya duwe, kuping ya duwe. Itu buat sengker. Nah, puasa selama 2 bulan. Nah, itu hakimah. Jadi selalu ada ada jalan keluar. Jadi petunjuk Allah terhadap Nabi dan para pengikut. Nah, ini yang khotoat. Jadi pembunuhan itu hukumannya ya kisos, balas dibunuh, kemudian diat, yaitu menyerahkan. Nah, kalau pembunuhan yang khata, jadi pembunuhan itu nanti ada yang keliru, ada yang semi sengaja, kemudian ada yang sengaja. Ada yang sengaja. Jadi ini adalah yang diterangkan ini baru yang keliru, yang keliru. Kemudian yang ini, yang ayat 93 ini tentang pembunuhan yang sengaja. Pembunuhan yang sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, sing sapa wonge mateni wong mukmin kanthi sengaja, muta'ammidan fajazahu jahannam, maka balasannya jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu, dan Allah memurkai dia. Wa la'anallahu, dan kemudian Allah melaknatnya. Wa adzalahu adzaban, dan memberikan keadilan, memberikan perimbangan dengan azab yang besar. Azab yang besar. Ini yang dipaparkan di sini adalah apa? Tentang hukuman akhirat, ya. Hukuman akhirat. Ini adalah nyisip di khutbahnya Pak Wahyudi ya Jumat kemarin. Jadi itu hukum Islam itu double ya, dunia dan akhirat. Ini akhirat yang ditampilkan. Hukum dunianya yaitu di dalam hadis yang belum saya tampilkan sini. Dalam hadis ayat 93. Kalau ayat 92 itu diannya adalah dian ringan. Jadi dian itu di dalam Islam ada 2 saja, dian mughalladah dan dian mukhafafah. Umpam pokoknya najis wae, ono najis mughalladah, ada najis mukhafafah. Itu bahasa Arab, itu istilah saja, dan istilah yang sudah disepakati ulama dan tertulis di berbagai kitab fikih itu. Jadi kalau yang ini ayat 92 ini diatnya, bentuk diatnya itu ringan.
Kalau yang kedua ini diatnya berat. Diatnya berat. Jadi tentu ya ada kisos. Tapi kalau seandainya waliul maktul itu memaafkan, aku nggak batas untuk dibunuh. Biarlah aku memaafkan. Meskipun waliul maktul itu sudah memaafkan, hakim tetap menetapkan diatnya. Diatnya tetap ditetapkan. Nah, sekarang perkara diat. Diatnya itu ada diat yang berat dan diat yang ringan. Nah, bagaimana ketentuan diat yang ringan dan yang berat itu, insya Allah kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.